Wanita itu mendambakan punya bentuk tidak? Bentuk itu akan tercipta sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Iman. Iman itu diwujudkan dalam tindakan. Nah, kalau pengen punya bentuk yang bagus ya berdandan. Berdandan secara rohani, berdandan secara jasmani, bukan dandan pakai blush on, pakai bedak, pakai apa namanya eyeshadow ya, pakai lipen apa. Itu memang perlu karena saudara hidup di tengah dunia, tetapi bentuk tubuh Kristus itu harus nyata. Saudara itu nanti pemberita tubuh Kristus. Jadi saudara juga harus punya bentuk. Bagaimana saudara nanti memberitakan tubuh Kristus yang cantik di hadapan Tuhan, sementara saudara belum nikah aja sudah tidak punya bentuk. Hah? Bentuknya kayak kucing. Mau enggak mempelai pria menikahi wanitanya yang kayak kucing? Ya toh, nanti diajak bicara, "Dek, ngeong." Sudah makan, "Dek, ngeong." Mendambakan bentuk kan? Ya toh, semua laki-laki mendambakan. Tuhan Yesus juga. Hierarki itu bekerja untuk melaksanakan ketetapan Tuhan, membangun gereja, mempelai gereja yang cantik, gereja yang punya bentuk. Bentuk yang terdiri dari segala perpaduan kebaikan, kebenaran, kekudusan, dan kesempurnaannya orang Afrika, kesempurnaannya orang Afrika, kesempurnaannya Papua, kesempurnaannya Jawa, kesempurnaannya Batak, kesempurnaannya Bali, kesempurnaannya Inggris, kesempurnaan suku, bahasa, kaum bangsa, dipilih. Kesempurnaan itu artinya tubuh yang sudah ditebus, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dididik, diajar, ditempa, digembleng, memiliki bentuk. Saya menekankan di sini adalah bentuk spiritual, bentuk rohani yang mapan, rohani yang katakan qualified, rohani yang bisa diandal, dipilih mereka sesuai kasih setia Tuhan, disatukan. Oh, kamu tangan yang punya bentuk sesuai dengan tubuh, ya toh. Oh, kamu jempol yang sesuai dengan tubuh, tubuhnya ramping, tubuhnya langsing. Masa jempolnya kayak batang pohon pisang? Wah, ini tidak berbentuk, namanya ini belum apa sih? Ini harus ditempa lagi, harus digembleng lagi, harus dididik lagi secara spiritual. Ya, daging itu harus dipelurut, lemak itu harus dibuang. Lemak punyanya Tuhan, kembalikan sama Tuhan, jangan dimakan sendiri saja, makanya gendut-gendut karena makan lemaknya Tuhan terus. Lemak, jala-jala, hampedal, itu milik siapa? Tuhan. Nah, kalau sudah nikmati sendiri ya akhirnya menumpuk, jadilah timbunan lemak yang banyak. Amin. Saya tidak mengkritik yang gendut-gendut, tidak, gendut itu alami. Katanya orang yang gendut, kalau kata saya sih enggak. Gendut itu karena enggak bisa jaga maaf. Maafkan saya. Saya tidak mengkritik ya ibu-ibu ya, mbak-mbak yang gendut-gendut. Nanti tubuh Kristus itu punya bentuk, nanti saya tunjukkan. Bentuk itu perpaduan, betul tidak? Betul tidak? Mata indah, hidung bisa diandalkan seperti menara Lebanon, betul tidak? Pipimu seperti apa? Buah apa? Delima yang dibelah. Gigimu seperti kawan domba yang turun dari Bukit Hesibon. Masing-masing beranak kembar. Berarti gingsul itu, Sulamit itu. Gingsul, tahu gingsul? Tahu enggak? Gingsul itu ada giginya menonjol satu. Balapan giginya. Tapi cantik, punya bentuk yang harmonis. Bibirmu perpaduan dari seutas pita kirmisi. Bentuk ini, bentuk rambutmu seperti bunga lam tarogong. Enggak. Seperti apa? Kawanan kambing yang turun dari bukit Gilead, baru saja dicukur dan dimandikan. Jadi mempelai pria itu merindukan punya bentuk. Jadi kalau saudara itu dikaruniai rambut panjang sebagai penutup kepala, bentuklah rambutmu itu, syukuri, rawatlah sesuai kehendak Tuhan, sebab rambut itu tudung kemuliaan. Jangan diprotoli kayak pasien saya itu sebenarnya. Siapa? Saya punya pasien Siloam, Yoram. Satu lagi itu siapa? Pak Edi.
mukmin. Ya toh? Nah, ditata yang baik. Kalau perempuan itu beretika dan beretiket, ya, menempatkan diri dalam bentuk yang layak. Saudara ini pasca sarjana S2, saudara itu nanti jadi pembicara. Jangan dobos, jangan bicara omong kosong, tapi kamu tidak pernah melakukan firman. Paham saudara? Amin? Amin? Kok tidak berani jawab? Amin? Iya toh? Sudah ngomong, sudah berbicara, sudah ngajar. Wah, saudara itu dalam bicara firman belum banyak. Saudara harus belajar sama saudara-saudara di Papua dalam hal doa, syafaat, dalam hal menjadi song leader. Ungkap kata yang diungkapkan itu mayoritas 80% firman Allah. Amin. Kalau saudara jadi song leader kan omongannya ngaco balu dari perkataan sendiri toh di sini. Betul enggak Mas Guntur? Ya toh? Betul enggak? Hah? Siapa yang biar jadi song leader di sini? Omongannya itu kan omongan dari akal yang dirangkai kalimat yang gini. Orang Papua itu melayani, sekalipun dia tuh enggak nyebut ayatnya, tapi ungkap katanya itu semuanya ayat-ayat yang rintis demikian rupa, membangkitkan gairah, membangkitkan semangat untuk orang itu menyanyi luar biasa. 1,5 jam menyanyi tanpa duduk itu. Padahal saya itu letih sekali. Saya itu ikut menari, kaki saya ikut melompat. Saya enggak malu saya. Memang tubuh Kristus itu saling memberi faedah. Amin. Jangan malu. Kelemahan kita itu di dalam sembahyang, di dalam memuji Tuhan, itu kelemah. Memuji suasana surgawi, suasana sukacita, ya kita tetap tenang. Sudah pelorak-pelorak harus delok wong rono ini. Boneka cantik dari India, matanya pelorak-pelorok kayak kelinci. Tapi kalau orang Papua, oh dia tidak peduli, fokus hatinya sama Tuhan. Betul, kalau dia sudah menari itu nggak mau melihat sana sini, nggak mau. Ya, ibu-ibu menari itu nggak mau melihat jelalatan sana sini, nggak. Ini tundukkan kepala ini enggak. Semuanya. Bapak-bapak itu sudah terus ke langit, dia enggak jelalatan sana sini. Betul tidak Pak Yohanes? Betul enggak Mas Danto? Ya toh, kita kagum lah, itu harus kita adopsi. Tubuh Kristus itu jangan malu menerima sesuatu yang baik, sekalipun itu anak kemarin sore katakan Papua itu kan masih bayi toh. Tapi ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang bagus, saudara adopsi. Kalau saya tidak sakit, saya memuji di depan, wah, kaki saya enak sekali, saya begini-begini sekarang. Saya tidak malu, silakan saudara mau bicara apa. Saya adopsi, itu tubuh Kristus. Kelebihan dia di sana, kita punya kekurangan di situ, kekurangan kita ditutup kelebihan mereka, kekurangan mereka kita tutup. Saudara jagoan dalam pengajaran itu nanti terbukti, dan itu tidak bisa ditukar oleh apapun. Orang Amerika ahli strategi, ahli manajemen, ahli macam-macam, mereka nanti duduk mendengar firman Allah. Amin. 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 Kelebihan saudara itu di sini dalam hikmat marifat. Hikmat marifat itu tidak dijual di mana-mana. Orang mencari di laut, laut berkata di situ tidak ada, aku nggak kenal. Mencari di alam maut, tanya sama setan. Dulu aku pernah punya, tapi sekarang tinggal desas-desusnya, semuanya sudah habis. Punya setan sudah habis kan, Yeskiel 28 itu dijual, ditukar dengan semarak dunia. Jadi Lucifer itu tidak punya hikmat marifat seperti yang kau miliki. Kelebihan saudara itu nanti di situ, saudara bisa menyarankan hikmat marifatmu di langit, saudara nanti bisa berjalan di atas air, biasa mengatasi api, bisa berbuat apa saja, saudara tendangi gunung Merapi itu nanti jeduk lagi. Perkataan saya benar enggak? Saya datang gunung Merapi diam. Benar tidak? Bukan karena Mbah Marijan tuh. Tanyakan teman-teman, saya masih di bandara di Papua, saya berkata, tenang saja, nggak apa-apa. Debu itu cuma letikan sedikit saja. Nanti papi tenang, papi datang, gunung itu diam. Kok masih disiarkan di TV terus? Oh masih awas bahaya, tak tendang meneh apa? Biar apa lagi yang jeblok tuh? Kasihan nanti orang Merapi, ya kan? Kalau tokoh-tokoh itu matian, loh, saya nggak bisa membayangkan nanti. Ya silakan, sekarang kan belum. Nanti kalau kunci-kunci sudah saya kasihkan, sudah mulai latihan. Sudah tidak hanya katakan dimensi satu itu alam ini katanya. Dimensi 2, alam nyata, hidup bergerak kayak tumbuh-tumbuhan. Dimensi 3 itu manusia dan binatang. Tapi dimensi 4 itu alam roh. Kamu bisa masuk ke dalam air laut.
Seperti kamu masuk daratan, sarangnya Nyai Roro Kidul itu di laut atau di darat? Di langit atau di mana? Di dasar laut. Kamu masuk situ seperti masuk markas saja. Sudah tendangi sana, sudah tendangi sini, acak-acak sana, acak sini, terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi begini-begini. Karena memang dunia ini sedang dipamungkas. Pelaksananya siapa nantinya? Pelaksananya siapa? Zaman dulu Nabi Musa. Zaman Elia yang dipakai Tuhan Nabi Eli. Zaman Elisa yang dipakai menghukum 2 kali lipat Nabi Elisa. Nah, pada akhir zaman Tuhan memberikan mandat itu kepada saudara. Terus itu saudara itu karena kasih setia Tuhan itu sudah memilih saudara. Allah itu mengasihi saudara. Kamu hargai. Amin. Kamu belajar sungguh-sungguh, kamu berhikmat, bermakrifat sungguh-sungguh, kamu berdoa, berpuasa sungguh-sungguh. Proses salib yang kamu derita itu proses salib karena kasih karunia Allah, kasih setia Allah. Amin. Paham? Kalau nanti kamu diberkati, kamu tuh hebat, kamu jadi besar. Saya sangat yakin. Seiring terbukanya akal pikiran terjadi pemurnian ini. Kuasa Allah, berkat Allah akan secepatnya meluncur. Saya tidak tahu dari mana. Tapi yang saya tahu Tuhan sudah menyediakan. Amin. Amin. Ini akan terjadi. Diizinkan Tuhan karena kita masih mengandalkan perbuatan, pelayanan diakonia, bibit sudah disiapkan. Orang yang mau membeli sekian hektar sudah deal sudah. DP sudah tinggal luncurkan, kalau masuk sudah sekian M sekian, udah hitungan nyata Pak Edi ya kan? Tapi kenapa diizinkan Tuhan sampai hari ini nol? Malah banyak hamba Tuhan yang minta bibit mau ditanam. Saya harus kasihkan dengan cuma-cuma. Ya sudah nggak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, mau doa puasa begini, ada berkat masuk sedikit-sedikit, ada hamba Tuhan dari Papua terdampar di Jakarta. Diundang Pak Yakub Nahwe, ya pulang sudah beli tiket pesawat sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dipanggil-panggil karena di-delay, pesawat itu di-cancel, di-delay sampai 2 jam lebih. Dia tertidur 3 jam di situ, tertidur lapar mungkin ya karena dari desa. Pesawat berangkat, dihalo-halo nggak dengar, begitu dia tanya, loh ini sudah Bapak di mana? Saya tertidur di situ. Aduh Bapak, hangus tiket. Dia bilang, aduh Romo, ini saya gimana Romo? Saya nggak bisa pulang, ini saya di bandara, saya tinggal pegang uang sekian untuk makan. Saya memerlukan untuk tiket berapa? Ya tiket Papua sekian juta. Tadi Pak Rusman saya suruh, udah kamu kirim, punya uang sedikit, itu salib. Amin. Amin. Bukan karena kejahatan saya sengsara, tapi karena harus berbuat baik, karena harus menolong orang, karena harus memberi. Kita menyangkali di kebutuhan kita sangkali, itu salib namanya. Kamu ingin banyak, tapi kamu harus berbuat banyak untuk orang. Akhirnya kamu merasakan kelaparan, penderitaan, seperti ditelanjangi. Itu salib. Kembali, tokoh-tokoh yang dipilih Tuhan ini dipilih dari seluruh pelosok bumi. SDM, sumber daya manusia yang ditetapkan sejak zaman purba oleh Tuhan. Tapi kapan? Kapan bekerjanya? Karena bagi segala sesuatu di kolong langit itu ada apa? Masanya. Dibaca. Ya, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dibaca ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir. Ya. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, sudah lanjut. Itu nanti baca sampai ayat yang ke-8. Pokoknya segala sesuatu di kolong langit itu ada masanya. Ya, Pengkhotbah berapa itu? Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 8. Pembangunan tubuh Kristus pun ada masanya. Orang bicara pembangunan tubuh Kristus terus sampai akhirnya diam sendiri. Karena tidak ngerti apa masa. Kita tahu masa, maka kita konstan saja. Masanya masih lama, ya
kita konsolidasi supaya tim kita ini solid, dididik, diajar, ditempa, digembleng menjalani agenda. Nanti kalau masanya sudah dekat, nah kita mulai bekerja. Sebab sebelum pembangunan tubuh Kristus ada masa yang disebut panen raya. Panen raya itu tujuannya untuk mempersiapkan sarana-sarana untuk membangun tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu dibangun pada masa kepicikan besar nanti. Nah di sini, kalau sudah lihat pada slideshow saudara, ya tubuh Kristus itu dibangun di sini. 7 tahun yang disebut 7 tahun masa kelaparan besar. Ya. Bentar ya. Karena ini gambar terlalu kecil, jadi saya harus tunjukkan kepada saudara lewat makalah ini. Nanti nyarinya gampang. Sengaja sama Mas Nathan diacak-acak begitu supaya saudara agak pusing. Ya, itu halaman ke berapa? Kedua, ya. Halaman kedua, poin yang keempat, X masa itu judulnya. Ya. Nah, perhatikan di sini. Saudara perhatikan ya. Jadi yang disebut apa namanya? Yang disebut sebagai masa panen raya itu adalah ini. 2015 pertengahan, lihat ini. Tahun 2015 pertengahan, lamanya 7 tahun sampai tahun 2022. Ini juga masa persiapan MP3 untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang senyatanya. Sekarang MP3 untuk masuk panen raya. MP3 kita sekarang itu tinggal di sini. Dulu ditemukannya di sini. Tanggal 11 Juli 2006 ini. Ya, ini. Kelihatan semua? Kelihatan? Nah, di sini. Waktu itu penataran Hikmat Marifat di Gelaga ini 9 tahun kita temukan. Bulan Juli tepat itu 9 tahun. Nah sekarang ini sudah Oktober, November tahun 2010. Posisi kita jadi sekarang tinggal 4 tahun berapa? 8 bulan di sini. Ini sampai sini nih. 4 tahun 8 bulan. Setelah 4 tahun 8 bulan yang disebut MP3 masih berapa agenda yang belum terlaksana? Agenda tahun 2011 dimurnikan, sudah tahun 2010. 2011 bersekutu dengan salib, 2012 beradaptasi. Ya, kemudian 2013, 14, 15 itu ada 4 agenda. 4 agenda dilaksanakan dalam 3 tahun sampai 2015 pertengahan. Jadi sampai sekarang tuh masih kurang lebih berapa? 5 agenda dalam waktu 4 tahun 8 bulan. Nanti masuk panen raya, di sini ada pentahbisan. Ini pentahbisan keberapa panen raya ini? Pentahbisan kedua. Pentahbisan ke-1 di mana? Sekarang ini. Ya toh? Ditahbis untuk menjadi Lewi. Sudah toh tanggal 13 berapa? Mei, ya toh? Ditahbis untuk menjadi full timer, menjadi diakon. Ya. Ditahbis untuk menjadi imam-imam yang tidak mau menjadi Lewi, masih belum mampu menjadi imamat rajani mereka. Dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 masuk menjadi Lewi. Dilanjutkan dengan pentahbisan apa namanya? Hierarki. Nanti akan ada itu. Nah, itu terjadi di sini. Tahbisan pertama. Masuk mengikuti, memimpin, membiayai kegerakan. Begitu sampai sini nanti ada tahbisan kedua. Nah, tahbisan kedua ini tahbisan untuk menjadi apa? Penuai. Tahun 2015 pertengahan. Setelah itu masuk penuaian besar, panen raya yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 41 itu, ayat 29, ayat 30. Penuaian besar 7 tahun panen raya. Ini jasmani dan rohani. Jasmani, kita nanti akan menuai kekayaan bangsa-bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam perbendaharaan rumah tangga Allah. Ya, orang berdosa bekerja, menimbun, mengumpulkan pengkhotbah. Ya, pasal 2 ayat 26 mengatakan begitu. Pada akhirnya diperintahkan mempersembahkan kekayaannya itu pada orang yang berhikmat, bermakrifat. Orang yang hidup dalam sukacita roh. Jadi panen raya itu panen sesungguhnya jasmani dan rohani. Di tengah-tengah musibah, bencana yang hebat.
Belum kitab Wahyu itu ini belum kegenapan kitab Wahyu, saudara. Belum. Ya. Nah, nanti setelah panen raya selesai 7 tahun, secara jasmani berkat-berkat luar biasa. Kenapa? Nanti ada kegerakan kuda putih, kita membiayai satu kegerakan internasional menjangkau Israel yang tersebar di seluruh muka bumi dalam waktu 9 bulan. Di tengah peperangan itu. Perang dunia ketiga, korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Kita harus bekerja. Seperti sekarang, diizinkan Tuhan. Saya ke Papua pertama ini dikacau, diguncang, gempang. Sekalipun tidak ada dampaknya, tapi orang kan histeris ya toh. Orang jadi ketakutan. Berangkat kedua lagi ke Papua, diguncang Gunung Merapi. Enggak apa-apa, kita santai saja, kita tahu semuanya. Kalau orang nggak tahu kan takut. Wah, bagaimana anakku? Selamat apa tidak? Semua hamba Tuhan tanya gitu. Romo bagaimana Romo? Sehat-sehat Romo? Selamatkah Romo? Anak-anak bagaimana? Terkena? Oh tidak, saya bilang. Pedus gembel itu punya mata. Enggak bakal kena. Walau 1000 rubah dikirimu, berpuluh ribu di sebelah kananmu, ya, kau tetap apa? Tetap eksis. Artinya dilindungi Tuhan. Jadi panen jasmani maupun panen rohani itu jiwa-jiwa. Banyak orang stres karena musibah. Kekayaan nggak bisa mengatasi, pangkat nggak bisa mengatasi. Satu-satunya jalan mencari konsultan spiritual, cari Yesus. Jadilah orang bertobat, bertobat, bertobat. Banyak sekali. Ini nanti erat kaitannya dengan Fir'aun. Fir'aun yang membuat aturan, Fir'aun yang nanti mencabut keputusan 3 menteri. Istilahnya itu apa? PS apa? SKB 3 menteri itu apa? KBM ya. Keputusan bersama menteri. PKBM. Ya, PKBM itu nanti akan dicabut. Terjadi revolusi agama, bukan revolusi berdarah, tapi karena pola kepemimpinan yang nanti di sini. Nah, di sini nanti bukan 2015, tapi di sini 2014. Nanti presiden Indonesia itu presiden yang mendengar suaranya Yusuf. Terpilih karena Yusuf. Dia akan bekerja sama. Sehingga nanti pada saat panen raya penginjilan bebas. SK70, SK77 yang dicabut semua nanti. Ya. Setelah panen raya selesai, lumbung-lumbung penuh. Kejadian 41 tuliskan demikian ya, lumbung-lumbung penuh semuanya. Wah, sudah tidak terukur. Datanglah masa yang disebut masa kelaparan. Ini nubuat ini. Ya, satu apa nubuat, coba dibaca Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ya. Dibaca mulai ayat 28 sampai ayat 30. Ganti yang baca, mari Guntur. Kejadian 41 ayat 28. Ya, sampai 30. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ya, terus. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah. Nah, perhatikan ini peta ini. Itu nubuat, saudara. Matius pasal 5. Coba dibaca dulu. Matius pasal 5, baca dulu ayat 16 dan 17. Mari, baca Mbak Citra. Matius pasal 5, ayat 16 dan 17. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Ya. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka Ya. bahwa aku datang untuk meniadakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, menghapuskan hukum Taurat Atau kitab para nabi. atau kitab para nabi. Terus, Aku datang bukan untuk meniadakannya, aku datang bukan untuk meniadakannya. Dibaca. melainkan untuk menggenapinya. Nah, itu Matius pasal berapa itu? 5 ayat 17 sampai 18. Ya toh? Aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya menyempurnakan. Semua yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu pasti tergenapi. Tentang 7 tahun kelimpahan itu bukan sekedar cerita dongeng. Kalau itu dongeng ngapain dimuat dalam kitab suci? Ngebak Alkitab, nggak blenger modal Alkitab. Hah? Kalau itu dituliskan, itu ada maknanya. Itu harus tergenapkan pada akhir zaman.
maka akan terjadi satu masa yang disebut 7 tahun panen raya. Dibaca ulang tadi Kejadian 41. Mari dibaca ayat yang ke-29. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Mesir itu identik dengan apa? Dunia. Amin. Mesir itu identik dengan apa? Dunia. Bumi tempat kita berpijak ini Mesir. Terus lanjut baca ayat 30. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Ya. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Terus karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ya, cukup. Jadi setelah itu ada 7 tahun masa kelaparan. Loh, kenapa kok 7 tahun kelaparan dibagi 2? Nabi yang lain bernubuat begitu. Nanti saya tunjukkan. 3,5 tahun disebut praaniaya, 3,5 tahun masa aniaya besar. Ya, ini nubuat. Setelah masa kelaparan besar itu Tuhan datang. Nabi yang lain mengatakan begitu. Nabi Daniel, Yeskiel, ya, Nabi Zakaria, semuanya menuliskan mengatakan seperti itu. Jadi setelah kelimpahan akan ada masa yang disebut masa apa? Kelaparan besar. Masa kelaparan besar, Daniel 12 ayat 1 tadi disebut masa kesesakan ya Yakub, kepicikan Bani Israel yang akan diakhiri selama 3,5 masa dengan datangnya Sang Mesias. Paham saudara? Ya. Jadi nubuat ini pasti digenapi. Nah, pada saat panen raya kita itu akan menuai. Pelaku panen raya itu siapa? Yusuf. Coba dibaca ayat 32. Ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Ayat 37 maksud saya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Nah, Yusuf kan mengusulkan. Kalau begitu, tuanku Firaun harus mengangkat ya orang-orang yang berakal budi dan yang bijaksana, ya, yang bisa menangani ya permasalahan panen raya ini untuk bersiap-siap menghadapi kelaparan besar dengan cara begini. Itu nasihat Yusuf kepada Firaun. Yang mendapat mimpi siapa? Firaun. Pejabat dia itu sudah terasa. Kalau dunia itu wis ora sak baene. Tingkah pola manusia itu ndak sak baene. Bayangno to. Gunung arep jeblok kok bareng-bareng serempak. Wong gigi manusia saja sakit satu-satu kok. Coba bayangkan kalau gigi manusia itu sakit sekali, sakit 12 gitu. Siapa yang pernah sakit gigi 12 bareng? Nasib bumi kan seperti itu. Kalau Gunung Semeru juga begitu, Bromo juga yang biasanya kita daki, sudah naik sampai puncaknya itu sudah tidak boleh didaki sekarang. Semeru mulai tanggal 14 kemarin tidak boleh didaki, tutup. Pendakian dari Bromo tutup, Semeru tutup. Ya, Gunung Rinjani mulai action itu di Lombok. Gunung anak apa? Krakatau. Kemudian di Bukit Tinggi Gunung Singgalang di Sulawesi. Berapa gunung? Lebih dari 7-8 gunung itu mulai muntuk-muntuk semua. Wah, ini harus dihentikan ini. Siapa yang main-main gunung ini? Hah? Jangan-jangan Mas Agung suntam-suntam latihan tendang sana tendang sini. Hah? Iya Mas Agung. Bayangkan kalau di bumi kita itu bisul gunung itu meledos kayak sepisan wolu gitu. Indonesia ini kayak apa? Kasihan juga saya mendengar itu. Mendengar nasibnya Merapi itu aja sudah apa mesak. Hah? Coba baca ayat 37, lanjut. Ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ya, terus? Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ya, terus? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, jadi kalau sudah itu penuh roh Allah pada akhir zaman, pada masa MP3, ini kan MP3. Ini akhir dari MP3 itu siapa? Yusuf. Pada akhir MP3 ini ternyata oleh karena kasih setia Tuhan yang telah memilih Yusuf, bukan karena baiknya Yusuf. Yusuf itu sudah dipilih sejak zaman purga. Yusuf menghargai kasih setia, menghargai visi, kemudian Yusuf bekerja sesuai visi. Dengan tabah, dengan setia memikul salib, sampai akhirnya dia penuh Roh Kudus. Dunia mengakui, presiden mengakui, kaisar Firaun mengakui, adakah orang yang sehebat ini, orang yang penuh Roh Kudus? Saya ini bukan apa-apa.
waktu ondo api itu ngeroyok kita ya, Pak Yohanes ya, di Papua itu dengan hujan yang diasat, Pak Diro itu dengan kuncinya gunakan. Hujannya tidak berhenti, malah ditampak Pak Diro itu. Nyaris kontal, basah kuyup. Saya kasihan lihat kakak saya sudah tua, kedinginan, jendini lah. Kalau Nathan gitu saya tidak kasihan, saya masih muda. Saya lihat Pak Diro itu kasihan betul, tapi bekerja keras, semua hamba-hamba Tuhan berjuang. Ya toh, saya belum datang, begitu saya datang, saya berdoa, selesai amin, nggak sampai 5 menit berhenti, shop, KKR mulai, ribuan juga yang datang. Ya, Ondo Api itu kecewa mungkin karena nggak bisa ngalahkan kita, karena orang kita disebar toh, sana Pak Yohanes di sana, Pak Andre di Sundang sana, terus apa berputar. Omanto dukunnya itu bicara, wah pendeta yang satu ini katanya hebat, tidak bisa dikalahkan. Terus gimana? Kita duduk aja, mau bicara apa? Dia orang katanya, dia orang itu dorang gitu. Kalau dia orang itu dorang, kalau kita orang, kita orang. Ya, kamu orang, korang. Orang sana suka disingkat-singkat. Tidak ada, terada. Ya, terada. Tidak ada, terada. Malas tahu. Masa bodoh. Memang lain ladang, lain apa bahasanya ya. Nah, saudara, jadi pada akhir MP3-nya, Yusuf itu memuncak dalam hikmat makrifatnya, memuncak dalam urapannya, sampai itu diakui orang luar. Wah, tidak ada orang sehebat, penuh Roh Kudus seperti anak muda ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah? Ayat 39, kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, ya terus, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi, ya terus, bijaksana seperti nah, kau. karena Allah itu telah memberitahukan, perhatikan saudara, Allah itu sudah memberitahukan ini semua, rahasia ini kepada saudara, kepada kita. Dunia akan mengakui tidak ada orang yang cerdik, orang yang berakal budi, orang yang bijaksana seperti kamu, yang mengerti sasaran pokok hidup pada akhir zaman, mengerti tentang hierarki tubuh Kristus, mengerti tentang ketetapan masa. Paham saudaraku? Sejak zaman dulu gereja bicara tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, kabar mempelai, betul tidak? Wah, gegap gempita kabar mempelai itu saya mengikuti kiprahnya bertahun-tahun. Saya menjadi pendampingnya Bapak Indiono itu enggak setahun 2 tahun, hampir 5 tahun. Kabar mempelai luar biasa. Konferensi yang 2 kali saya ikuti, Bright Trading International Conference, saya selalu pada bagian PR, Public Relation. Setiap hari saya mencari sumber, berdialog dengan peserta-peserta asing, menanyakan bagaimana tanggapannya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kemudian dimasukkan dalam daily report. Jadi di situ ada majalah daily report itu. Jadi yang setiap hari majalah itu ketik langsung apa? Sebarkan. Jadi semua peserta itu bisa membaca berita, kesaksian, apapun yang terjadi hari itu. Ya bahasa Inggris tentu harus baik. Sekalipun bahasa Inggris saya pasif, tetapi saya sedikit memahami. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, dengan kasih Tuhan, sampai akhirnya GTIC itu dihadiri 65 negara, 3.500 hamba Tuhan. Setelah itu beliau dipanggil Tuhan, setelah doa puasa 2 kali. Saya juga mendampingi. Bahkan pada saat doa puasa itu hampir setiap hari saya itu dipanggil ke kamarnya. Karena di saat itu ada kericuhan dari pendeta-pendeta dari Bali, yang MUP, yang dari ujung pandang, ya, ada MUP, isu-isu mau makar, berontak dan lain-lain. Saya harus membantu menyelesaikan masalah itu. Selesai doa puasa 2 kali dipacet di Wisma Bintang Kejora. Beliau pulang ke Surabaya, saya pulang ke sini. Harusnya minggu depan saya fellowship, tapi karena saya sakit habis doa puasa itu capek sekali, saya tidak datang. Dengar berita beliau masuk rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal karena barusan operasi. Di sini ada uji-uji, bukan kanker. Uji-uji itu dioperasi ringan, tetapi harusnya beliau istirahat, tidak boleh khotbah dulu. Khotbah kan jahitannya narik-narik gini terus, akhirnya pendarahan, terjadi semacam dehidrasi atau apa, tekanan darah hilang, banyaknya pendarahan.
jantung berhenti, mati. Ya. Sejak saat itu saya menyampaikan kitab itu sendiri. Pada saat beliau ada, saya banyak tanya. Dan beliau mendukung. Salib harus kamu pikul, Paulus. Kalau kamu menyampaikan berita itu, kamu nanti akan banyak memikul salib. Kamu harus membuktikan bahwa ini dari Allah. Lewat masa. Tidak bisa setahun, 2 tahun katanya. Tapi begitu penggantinya beliau tidak bijaksana, konflik. Saya dianggap sesat, tidak dianggap. Katakan saya dipecat. Nah, sudah kasih Tuhan, jadi banyak gereja berbicara tubuh Kristus, tapi tidak pernah memperhatikan hierarki ini. Tidak ada satupun gereja yang menyanggung hierarki ini. Siapa nanti yang bekerja, siapa yang diutus Tuhan, siapa yang diutus, seperti Yesaya pasal berapa itu, pasal 6 ya toh? Siapa yang tidak aku utus, siapa yang tidak aku utus, siapa yang tidak aku utus itu. Mereka itu tidak pernah memikirkan bahwa satu proyek yang memiliki sasaran pokok itu harus ada pelakunya. Pelaku itu harus tersusun di dalam satu hierarki, panitia, tim, struktur. Kalau panitia kita ada penasehat, ya toh, ada penanggung jawab umum, ada ketua lapangan, ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, ya, sekretarisnya 3, bendaharanya 3, kasir ada. Kemudian seksi rohani, seksi apapun, itu panitia, itu hierarki, tim. Mereka bicara tubuh Kristus tapi tidak pernah bicara soal ini. Ada yang karena kabar burung mendengar dari kita bahwa nanti hierarki itu gini-gini, mereka enggan bertanya sama kita, malu. Karena gereja kita kecil, mereka gereja besar. Kalau saya mengatakan, oh kamu 7 guru, saya tunjuk saja misalkan, salah satu ke 7 guru adalah Pak Rosman Hasibuan, besok langsung mati dia. Iblis tidak akan tinggal diam, dicekik lehernya sama iblis. Itu namanya prematur. Oleh sebab itu lahirnya bayi Musa sangat dilindungi. Amin. Tidak diekspresikan lah, Musa calon gembala Israel, dia sudah lahir, kunjungilah, besukilah. Tidak, disembunyikan. Saking ingin melindungi, dibuang, disamarkan. Lahirnya bayi Yesus, tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu juga disamarkan. Dilahirkan di kandang Bethlehem, dikejar Herodes, dibawa mengungsi ke Mesir. Dari Mesir dibawa mengungsi lagi, Herodes Agung mati, ya diganti anaknya. Herodes juga kemudian mengungsi ke Nazaret, di desa kecil, ya, desa yang sepi. Nah, di situ tubuh Kristus itu bertumbuh. Nah, tubuh Kristus ini sebagai sasaran pokok kita sekarang menunjuk organisme, bukan satu organisasi, tapi terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Oleh sebab itu, orang yang masuk hierarki 1 itu 568 personil, dan hierarki yang kedua itu tidak terhitung jumlahnya. 568 itu pun terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum. Itu sudah ada, maka masanya pun harus jelas. Sampai kapan bekerja? Katanya saudara, ya misalkan Mbak Dewi dilamar seorang perjaka di Pinang, dibawakan peningset tambang 28 mili untuk ikat Mbak Dewi Alkitab raksasa misalkan, ya toh, dibawakan angkong nanti untuk mantenan misalkan, tapi angkongnya angkong emas saudara. Udah dibawakan, pokoknya serba yang indah, kalungnya besar-besar seperti rantai kereta api. Ya, terus Mbak Dewi mati sebelum menikah. Karena kalau pakai kayu kalung begitu kan ya enggak kuat. Ini cuman parabel, kiasan saja. Udah, untayan mutiara, berlian banyak sekali. Tapi selalu ketika Mbak Dewi tanya, Mas, kapan ini kepastian tanggalnya? Aduh, tunggu deh. Masih belum saya pikirkan. Kira-kira kapan? Tahun depan. Tahun depan ditanya lagi, Mas, kapan? Ya 3 tahun lagi deh. Ditanya lagi, kapan Mas? Aku itu sudah tua loh Mas. Ya toh, kira-kira 10 tahun lagi gimana? Gigiku tinggal 1 Mas. Kira-kira menanti dalam ketidakpastian begitu, kira-kira mau nggak kau? Siapa yang mau coba angkat tangan? Yang tidak mau angkat tangan. Yang tidak mau menunggu seperti itu angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti mau semuanya. Saya mau loh ya. Semuanya ingin kepastian kan? Betul tidak? Sekalipun yang melamar itu tidak punya apa-apa,
Ya toh, itu siapa itu calonnya Mbak Dewi? Loh kok naik sepeda ontel? Ya toh, sepedanya Pangandro, iya itu pinjem dari Jogja dinaik ke belakang. Lah kenapa? Ya saking cintanya. Sampai sini keringetan kabeh, lambene suwek kabeh. Ya toh, bokongnya kecantol pedal karena saddle-nya itu bolong jadi kecantol loh Mas. Bokongnya ya kecantol saddle. Lah kenapa tadi konyolnya diserunggut sama kuda di jalan. Sampai di sini saking setianya, ya toh. Begitu tanya ngomong-ngomong kapan dik kita nikah, ya tahun depan Pak, tepatnya kapan? Februari tanggal 31 Pak. Sudah pasti Pak. Hah? Oh, nggak ada 31 ya. Tanggal 27 maksudnya. Tanggal 27 Februari Dek. Loh, Mas sudah bilang Bapak, sudah nanti tanggal 2 Januari Bapak saya datang. Ya toh. Ada kepastian, sekalipun mungkin penampilannya, fisiknya begini, oh, dia seorang dokter teologi ya. Lulusan mana? Lulusan Afrika misalnya. Iya loh. Saudara jangan meremehkan. Ternyata setelah datang bapaknya naik helikopter. Pemunculannya itu cuma untuk apa? Mengelabui Dewi. Dewi ini materi apa tidak gitu loh. Iya toh? Materi apa enggak? Kalau materi kan naik sepeda di tangan terus harus ditolak loh. Katanya bolong kabeh keringetnya loh. Ya loh. Tapi karena Dewi enggak materi, ternyata mempelai kita itu maha kaya. Amin. Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu kan seperti gambaran saya tadi toh. Melarat, enggak punya apa-apa, serigala punya lubang, burung punya anak manusia enggak ada tempat untuk meletakkan kepala. Kan calon mempelai kita itu melarat ngempet randu apa-apa, duit randu, mangan murid-murid itu kan nyisil gandum. Hah? Nunggu sumbangan dari perempuan Samaria, nunggu sumbangan dari Maria Betani, nunggu sumbangan dari Susana, dari Maria Magdala, ya toh? Melarat, materi untuk menguji kita. Pandangan kita itu materi apa tidak? Pandangan kita itu finansial, sesuatu yang panah atau sesuatu yang biasa? Hati kita tulus. Tuhanlah mempelaiku, Tuhanlah kepala atas hidupku. Dia datang nanti, bukan sekedar naik helikopter, datang dengan segala kemegahan dan kemuliaannya. Amin, amin. Nah, itu segala sesuatu yang ada di bumi itu rahasia, erat kaitannya dengan yang di surga. Saudara paham? Kalau saya cerita tentang Mbak Dewi ini, saudara pikirnya keguyonan, ya toh? Itulah kondisi kita dengan Yesus itu seperti itu. Paham? Yesus itu punya waktu, punya masa, punya kepastian. Karena tidak mungkin dia itu datang tanpa kepastian. Kalau sudah bicara tentang tubuh Kristus itu ayatnya banyak sekali. Tubuh Kristus itu bait Allah, sudah catat saja ayatnya ya. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 dicatat itu. Nanti sudah punya koleksi kalau sudah ditanya, mana tubuh Kristus bait Allah? Rombak bait Allah ini dan aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri, tubuh Kristus. Rombak bait Allah ini, aku akan membangun dalam waktu 3 hari. Itu juga mengandung satu pengertian bahwasanya Tuhan Yesus itu sejak 2000 tahun yang lalu itu mencoba mengubah kiblat, ya, mindset itu apa? Kerangka pikir umat manusia. Kalau bicara tentang bait Allah itu jangan terhadap gereja, kayu, batu, gedung yang muat jutaan, puluhan ribu atau bagaimana. Itu fana. Nanti satu batu pun tidak ada lagi yang nanti akan rata tanah. Tapi kalau kamu bicara tentang bait Allah, itu fokusmu harus teralih kepada tubuh Kristus yang gereja sebagai sidang mempelai apa? Wanita Tuhan. Jadi kalau kamu bicara tentang tubuh Kristus ini, bicara tentang bait Allah, wah saya bangun gedung kapasitasnya 250.000 orang. Ya, itu bukan sesuatu yang megah. Nanti mana? Bukan itu tidak penting, perlu karena kita menyongsong panen raya, tetapi kalau kerangka pikir kita bicara tentang bait Allah itu cuma bait Allah yang jasmani, lebih tinggi lagi organisasi GBI, GPDI, GEMIT, GKI, HKBP, GKT seperti organisasi itu nol. Suatu saat tidak ada itu. Amin.
mindset, kerangka pikir kita itu harus berubah. Bicara tentang bait Allah, ya, bait Allah ini adalah bait Allah rohani. Itu namanya tubuh Kristus. Ya, apa namanya, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Ya. Jadi kalau orang bicara tentang bait Allah jasmani, itu sangat panas, sudah terlambat sekarang ini. Banyak gereja besar tapi kosong rohaninya. Jemaatnya kanak-kanak. Sudah catat lagi 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tubuhmu itu rumah Allah. Jadi masing-masing pribadi, masing-masing individu, kamu itu rumah Allah. Rumah Allah itu tadi tubuh Kristus. Ya. Dan Ibrani pasal 8 ayat 5. Ya. Dalam Ibrani pasal 8 ayat yang kelima, di sana dituliskan tegas sekali tentang pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Ya. Di sini dituliskan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, coba dibaca lebih lanjut. Dibaca lebih lanjut Ibrani pasal 5 itu. Mari dibaca. Ayo, Pak Nasara, Ibrani pasal 5, asal ayat yang ke-7, lanjutkan. Nanti dilanjutkan pasal 8 ayat 5 ya. Mari. Baca dulu pasal 5 tadi. Jadi Tuhan itu imam besar menurut peraturan Melkisedek. Sekarang pasal 8 ayat 5, mari. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari Ya. apa yang ada di surga. Nah, perhatikan. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama. Seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ya, terus. Ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah. Demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, cukup. Jadi tabernakel, bait Allah jasmani, ya, yang dibangun oleh Musa, itu merupakan bait Allah yang polanya surga. Tapi sekarang bait Allah yang lebih sempurna, bait Allah rohani, tidak dilayani imam menurut peraturan Lewi, peraturan Taurat, anak-anaknya Harun, tetapi dilayani Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Bait Allah rohani itulah tubuh Kristus. Terus bisa baca nanti Wahyu 11 ayat 19, dicatat. Wahyu 11 ayat 19. Ya. Itu tentang bait Allah. Kemudian Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Dicatat, catat saja. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ya. Efesus pasal 4 ayat 11 12, 5 jabatan, bahkan 9 ditambah 1 Korintus 12. Jabatan-jabatan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru injil itu melengkapi orang-orang suci untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu nyata, tubuh Kristus itu harus ada. Tubuh Kristus itu apa? Tubuh Kristus itu saudara dan saya, masing-masing individu sedangkan secara umum. Gereja yang gereja yang esa, gereja yang bersatu. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Catat, 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Tubuh Kristus itu bait Allah rohani. Bait Allah rohani itu ada. Kamu itu harus dibangun menjadi bait Allah rohani. Bait Allah rohani tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus itu ada, bait Allah rohani ada, Allah itu bertahta. Tapi kalau sasaran ibadahmu pada akhir zaman tidak mengarah kepada terciptanya, diadakannya gereja sebagai organisme tubuh Kristus, itu mendatangkan kejijikan, mendatangkan rasa muaknya Tuhan. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang. Oleh sebab itu, Allah itu murka. Allah itu memberkati umat pilihannya, memberkati Israel. Kalau Israel itu mau membangun tabernakel, membangun bait Allah. Kalau ada bait Allah, ada berkat, kemuliaan Allah hadir,
Tuhan ada di sana, Tuhan senang. Nah, Yohanes pasal 2 tadi, ayat 19 sampai 21, Tuhan itu menghendaki mindset, kerangka pikir kita itu diubah. Sekarang kalau ngomong bait Allah, kemah suci, tabernakel, itu jangan bait Allah jasmani. Gereja yang dibuat dari kayu, batu, atau organisasi yang didirikan karena kecendekiawanan seorang manusia. Tapi kita bicara tentang organisme tubuh Kristus yang esa sedang mempelai wanita Tuhan. Itulah kemah sejati. Itu harus ada sekarang. Itu harus menjadi visi kita. Itu harus menjadi tujuan hidup kita. Artinya persoalan kemah suci itu harus selalu ada setiap hari. Pelayananmu, ibadahmu, sembahyangmu, ya segala usaha yang kau lakukan berkenaan dengan kasih setia Allah yang telah memilih saudara, yang telah memakai saudara, yang telah memberkati saudara. Saudara harus bekerja, saudara harus giat, saudara harus melayani untuk satu, terwujudnya kemah suci di dalam hidupmu. Kemah suci itu siapa ya? Hidupmu secara individu. Ya, kemah suci itu secara individu, secara pribadi adalah siapa? Kehidupan saudara. Nah, jadi hierarki ini saya hapus dulu ya. Kita bicara tentang Kristus dulu. Saya senang kalau di depannya ada laki-laki yang bisa bantu saya. Pak Hari laki atau perempuan ya? Oh, ya sudah. Kalau tidak tahu diam saja. Ya, saya yang tahu, saya hapus. Nah, jadi kalau bicara tentang kemah suci sekarang ini, bicara tentang ya bait suci atau bahasa lain kaimah suci. Maka di Papua saya kritik, gereja terbesar di sana namanya GKKI, Gereja Kristen Kemah Injili, kaimah. Dasarnya itu Betel itu bait Eloah, bait Allah. Bait Allah itu kaimah, ya. Kemudian gereja terbesar di NTT itu Gemit, Gereja Masehi, ya Injili Timur, itu juga mengambil satu ini sama dengan. Kemudian ada Kingmi, ya gereja apa? Kingmi, Kemah Injili Masehi Indonesia. Kingmi itu pecah jadi dua, satunya GKKI, satunya Kingmi. Itu 80% di Papua. Itu yang berkuasa, itu besar anggotanya, ya. Nah saudara, tapi dia itu tidak ngerti tentang kemah suci. Seorang pendeta seniornya berkata, seharusnya kami harusnya matang dalam hal itu, Romo. Tapi dalam mupus dalam kongres tidak pernah perkara itu disinggung. Tidak ada yang cakap mengutarakan hal itu. Tidak ada sekarang yang cakap tentang tabernakel. Tabernakel itu seperti sejarah, padahal begitu pentingnya tabernakel. Sebab itu dalam mubus kami nanti kami akan mengundang Romo. Mubusnya nanti masih Februari itu. Gereja Betel, Gereja Pantai Kosta yang didirikan Pak Pan Gesel itu. Minta kita nanti melayani seminar di sana. GKI, Gereja Kristen Indonesia seperti Ngupasan di sini. Mubusnya itu masih Oktober 2011. Sekarang sudah pesen. Nanti minta Romo dan tim pelayanan dalam mubus itu. Seminarnya 3 hari. Nah, jadi mereka sudah tergairahkan orang Protestan di sana. Kenapa Jogja belum tumbuh saja? Nabi itu di tempat sendiri memang agak sulit, tapi nanti ada saatnya. Ketika kemuliaan Allah dinyatakan, mereka akan katup mulutnya. Amin. Suatu saat mereka akan undang mereka gratis. Kita akan tempatkan mereka di hotel yang mulia. Kita akan biayai mereka. Amin. Amin. Mereka akan mendengarkan dengan kenyang, dijamu makan minum kenyang. Tidur nyenyak, enak. Biar tercelik matanya bahwa visi kita ini bukan visi kerucuan. Nanti kita undang pejabat dari luar pulau, kita undang nanti tokoh-tokoh yang besar. Amin. Sekarang biarkan saja Jogja dengan segala hal. Tapi ada saatnya nanti. Tahun 2000 saja kita sudah berani menggebrak Jogja dengan seminar 1 hari makan gratis. Betul? Saudaraku, sedemikian dahsyatnya apalagi nanti. Di Jogja itu kalau seminar gratis, tempatnya di hotel berbintang, tapi jarang kok pendeta yang mengadakan seminar gratis. Selalu membayar. Betul tidak? Saya tidak pernah mendapat undangan seminar gratis kecuali KKR di lapangan lah gratis.
Karena budal dewe mulai dewe ngontel dewe. Tapi kalau namanya seminar sampai menginap, sampai katakan break tinggal di hotel dan lain, oh jarang gratis di Indonesia ini. Semuanya serba berbiaya. Suatu saat Jogja akan diguncang pemberitaan kitab Wahyu ini. Amin. Suatu saat Senayan akan diguncang berita besar ini. Amin. Bayangkan 1 kali pakai 2,5 M di Senayan itu. Kalau 3 kali pakai berapa? 7,5 M. Orang Papua bilang, oh itu kecil katanya. Ya, biarkan mereka yang bekerja nembusi Jakarta. Dari NTT nembusi Jakarta. Nanti mereka yang menghubungkan kita. Saya percaya itu. Nah, saudara itu masuk pasca sarjana. Saudara itu harusnya nanti menjadi pelaku-pelaku. Apapun jabatan, ubah kerangka pikirmu, ubah tahbisan hidupmu. Kalau kamu mau dipakai menjadi alat kemuliaan, yang tanah liat, yang kayu, yang rumput itu buang. Jadikan hidupmu ini berharga di mata Tuhan, emas. Amin. Masing-masing hidup dalam tahbisannya. Karena kamu sudah mendapat kasih setia Tuhan. Jangan main-main dengan kasih setia karena kamu dipilih. Kamu main-main seperti Gehazi, kamu tubuhmu nanti kena kusta semua nanti. Kamu dipilih Tuhan seperti Yudas Iskariot, dituakan pada posisi yang mulia. Kamu main-main sama pekerjaan Tuhan, kamu dicampakkan ususmu pecah nanti. Paham saudara? Jadi kalau saudara itu dipilih Tuhan, ubah pola pikirmu, ubah tahbisan imamatmu. Jangan sejak dulu seperti itu terus, sejak dulu tidak pernah berubah, sejak dulu tidak pernah bertobat, sejak dulu geger terus, tengkar terus, mulutnya busuk, suka caci maki sana terus, menghakimi. Ada saatnya nanti kamu disiksa di ranjang sakit kamu. Makan, minum, tidur, kencing di ranjang sakit 6 bulan baru kamu nanti tahu rasa. Peringatan saya untuk siapapun yang tidak mau bertobat. Kalau kamu mau berubah, kamu itu S2, kamu itu pasca sarjana, kamu itu mau dipakai Tuhan. Buat apa Romo menyelenggarakan seperti ini? Buat apa Romo mengizinkan saudara-saudara, ayo, yang masih S1 kamu masih begitu perguruan, masuk saja, nanti saya yang tanggung jawab. Kenapa? Karena saya kepengen sebanyak-banyaknya dari antara saudara itu menjadi hamba Tuhan yang handal, yang qualified. Amin. Amin. Saya kepengen di antara saudara memiliki wawasan yang luas. Kenapa kalau yang program S1 saya berani mempertanggungjawabkan? Contohnya seperti yang mereka mengikuti persamaan. Mereka saya izinkan kuliah S1, persamaannya lulus, jarak 3 bulan S1-nya lulus di wisuda. Siapa yang mau nanyakan? Kamu bukan pegawai negeri, kamu tidak bekerja menjadi camat atau menjadi apa namanya? Bimas. Amin. Kamu bekerja untuk hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya tidak takut. Terus saya katakan, masuk kamu, masuk. Supaya apa? Banyak tokoh nanti diajar di tempat digembleng jadi cerdik, cerdas, bijaksana. Ya, menjadi cakap, terampil, berhikmat, bermakrifat. Untuk apa? Untuk bisa mengasihi Allah. Karena kamu sudah dikasih Allah. Kamu itu sudah dipilih Allah. Wah, aku wis dipilih Allah wis jarno lah. Nek Gusti Allah pancen milih aku kok dikai hikmat makrifat dhewe. Karo mlaku nemu hikmat, lah iku nemu hikmat. Diuntal hikmate wah metu dari luar. Urung sida dudu nasibku. Jalan lagi ngemplok iwak wah iki makrifat. Itu lumuh namanya. Sudah harus mengejar. Seperti Rasul Paulus, aku melatih tubuhku. Aku bertahap supaya tubuh ini tidak menjadi penghambat, perintang. Aku berlari pada satu sasaran dan tinjuku tidak memalu angin. Uppercutnya selalu mengena dagunya orang. Pukulannya selalu TKO untuk musuhnya. Musuh kita itu Lucifer dan konspirasinya. Jadi itu dididik, dipersiapkan. Tujuan saudara itu memahami sasaran pokok kita itu ini. Untuk sasaran pokok tadi diperlukan hierarki. Hierarki tubuh Kristus. Untuk mewujudkan bait Allah bait Allah rohani itu harus ada. Bait Allah rohani itu bait suci, kemah suci. Kemah suci ini harus ada. Istilahnya harus apa? Terbangun. Tidak boleh tidak. Karena apa? Kalau tidak ada, Allah jijik. Allah jijik. Baca Imamat pasal 26. Ya, Imamat pasal 26.
Ya, dibaca ayat 11 mulai. Ini Alkitab itu dibuka dengan Taman Eden. Taman Eden itu identik dengan bait Allah, kemah suci yang harus ada. Mari dibaca yang lainnya, Pak Suradi. Imamat pasal 26 ayat 11 mulai. Imamat pasal 26 ayat 11 mulai. Mari. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Nah, perhatikan. Dibaca diulangi lagi. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Nah, jadi kalau ada kemah suci, dikatakan Tuhan tidak akan apamu? Muak. Ya. Imamat pasal berapa? 26 ayat 11 sampai 13. Ya, dikatakan Allah berkenan. Bahasa lainnya tidak apamu? Tidak muak. Ini firman Allah atau bukan, saudara? Firman Allah atau bukan? Atau saya berkata, oh tabernakel itu kuno. Ya, tabernakel itu kuno misalkan. Saudara mungkin berkata begitu, tabernakel itu, wah itu jadul katanya. Allah itu ya dan amin. Segala sesuatu yang diucapkannya tidak akan berubah sebelum semua digenapi. Tabernakel harus tercipta di tengah-tengah gereja. Ya, segala rencananya tentang panen raya harus terwujud dan tidak harus terwujud. Sebab aku datang bukan untuk apa? Merombak hukum Taurat, tetapi untuk menggenapkan dan menyempurnakan. Ya, dibaca lanjutnya ayat 12. Tetapi ayat 12 di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kalau ada tabernakel, kalau ada kemah suci, ada bait suci, di tengah-tengah kita Allah hadir, kita menjadi miliknya, ya toh, dan dia menjadi milik kita. Ada kesatuan. Terus lanjut. Akulah Tuhan Allahmu, ya, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Ya, terus. Aku telah matahkan kayu kok yang di atasmu, Nah, dan membuat kamu menjadi tegak. Amin. Kalau kamu mau membangun, kalau pelayananmu sekarang terarah kepada pembangunan bait suci, kamu bukan budak, bukan manusia yang diperbudak. Kok perhambaan apa dosa dunia ini. Kamu bukan manusia yang nantinya diperbudak iblis, diperbudak dosa, kenikmatan daging, rasa dan harta. Karena apa? Allah ada di tengah kamu di tengah Allah. Allah sumber kasih setia itu sumber segala berkat. Allah kita yang maha pemberi, Allah kita yang maha baik, yang telah memilih kita bukan karena menilai rupa kita, yang telah memilih saudara bukan karena menilai saudara itu hebat, cakap, terampil, berhikmat, tetapi menilai saudara sesuai kasih setianya. Itu Allah yang maha kaya, lebih dari Presiden Obama kekayaannya, amin. Lebih dari Abu Rizal siapa? Bakri, lebih dari Presiden Soeharto, kekayaannya lebih dari George Soros, lebih dari konglomerat terbesar dimanapun di dunia ini. Emas perak ada padaku, Tuhan katakan. Semua kekayaan di jagat raya itu milikku. Nah, kalau Allah itu dengan kita dengan dia, tabernakel itu ada di tengah-tengah kita. Allah tidak muak. Allah hadir sebagai milik kita dan dia memiliki kita miliknya dia, dia miliki kita. Dia mengasihi kita mengasihi dia. Ini kasih setianya Tuhan. Kok perbudakan, kok kemelaratan, kok itu beban yang menjadikan kau melarat, compang-camping, miskin, itu akan diatasi oleh Tuhan. Sekarang saya bersyukur pada akhir tahun ini mengalami pemurnian yang dahsyat. Selama ini saya kecewa, nyaris habis akal, nyaris putus asa. Saya berpikir, saya ini kurang apa di dalam mengiring Tuhan, diutus apa saja mau. Kalau bicara soal puasa, berapa puluh hari pun saya jalani. Nyawa saya jadi taruhan, bancaannya setan, saya tidak takut. Saya menghadapi tantangan apapun, saya rela, nyawa saya diserahkan.
Saya bilang sama Bunda setiap saat, kalau karena tugas, saya harus melakukan penelitian-penelitian ke lubang, sarang-sarang maut, ke kerajaan-kerajaan iblis, kerajaan-kerajaan Lucifer, dan 7 dimensinya Lucifer. 7 stratanya, mulai dari penguasa terendah Pasifik sampai penguasa tertinggi, penguasa selatan. Saya masuki strateginya, pusat-pusat apa nanti yang akan dicurahkan ke bumi untuk menghancurkan manusia itu. Iblis itu punya senjata semua untuk perang dunia ketiga nanti. Binatang-binatang membunuh manusia itu bukan binatang harimau muncul nanti badak celeng makani manusia, bukan. Itu namanya harfiah, tapi manusia-manusia alien-alien yang sekarang sudah dipropagandakan lewat televisi-televisi yang dicekokkan ke otaknya anak-anak kecil, itu nanti terwujud. Orang-orang cakap, anak-anak pinter disekolahkan ke luar negeri, ke Jerman, ke Perancis, ke Belanda, di sana direkrut, ambil shock, tahu-tahu hilang anak itu. Diberitakan kecelakaan, begini-begini, masuk ke camp rehabilitasi mereka di satu kota, di satu negeri di barat sana. Otaknya kemudian mulai diisi dengan chip-chip, dengan penelitian-penelitian genetika ini bentuk tubuhnya berubah dengan keahlian mereka di bidang alkimia. Ada kan aliran alkimia, humanisme, alkimia, kemudian materialisme, ya toh, aliran-aliran yang merusak itu merubah sosok bentuk manusia menjadi begini, menjadi orang super kuat. Itu nanti yang dijadikan senjata-senjata perang. Mereka itu alien itu asing, mereka tidak mengenal. Oh, itu bapakku, ibuku, itu bekas istriku, anakku, sudah tidak mengenal. Mereka seperti binatang, berpikir, bertindak tanpa perasaan, tanpa hati, hanya berdasarkan apa? Remote, apa kata sang penciptanya, si pembuatnya itu. Saya harus menyelidiki sampai ke daerah-daerah situ. Saya tidak ahli komputer, tapi kalau saya ngacak-ngacak komputer jagat ini mandek. Saya tidak bisa, saya tidak ahli dalam bidang komputer. Anak saya lebih itu, Nathan lebih pintar. Tapi kalau saya misalkan lesu, saya ngacak-ngacak pusat komputer mereka. Komputer jagat ini mandek. Makanya saya ngerti tentang Facebook itu. Di sana ada. Jadi alokasi untuk daftar Facebook seluruh jagat itu ada. Nama orang-orang yang ada di dalam Facebook dengan segala kegiatannya setiap hari itu di situ dimonitor ada. Nanti kalau masa antikris, posisi mereka itu nanti dahsyat. Makanya saya katakan komputer itu ada baiknya, tapi ada tidak baiknya. Internet itu ada baiknya, tapi ada jahatnya. Hati-hati, jangan mengumbar data pribadi, kegiatan pribadi sembarangan. Amin. Itu membahayakan. Karena apa? Pusat komputer itu nanti dikendalikan debis. Sekarang pun sudah mulai dikendalikan. Binatang itu nanti dihidupi dengan model gaya komputer seperti alien. Patung antikris dalam Wahyu pasal 13. Dia bisa mendeteksi keberadaanmu di mana saja. Identitas pribadimu sudah tercatat di sana. Facebook itu bagus, tapi ada buruknya. Jadi renungkanlah kalau saudara melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya ada seminar sekarang di Jakarta, saya diundang, ya, tentang penanggulangan ancaman bahaya Facebook dan internet. Itu diselenggarakan oleh lembaga komputer Kristen dunia bekerjasama dengan Indonesia. Yang diundang khusus ketua sinode, sekretaris dengan bendaharanya. Nggak boleh selain ketua, karena itu menyangkut banyak rahasia. Nah, jadi harus hati-hati, ya. Kembali, dibangunnya kemah suci, Allah berkenan, Allah tidak muak, Allah tidak jijik, Allah hadir, Allah memberkati. Kau menjadi milikku, aku menjadi milikmu. Berarti kalau tidak ada kemah suci, kalau sasaran pokok hidup ibadah kita itu bukan terwujudnya kemah suci rohani tubuh Kristus yang esa, pada akhir zaman ini Allah itu muak. Sebesar apapun gerejamu, sebiasat apapun gerejamu, sebanyak apapun jumlah jemaat yang kau layani, Allah muak. Ini tabernakel zaman Musa jasmani, sekarang rohaninya dibaca Wahyu pasal 21 ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat ini penutup dari Alkitab kita. Kalau tadi pembukaan, sekarang penutupnya Wahyu pasal 21 ayat 3. Mari. Tabernakel itu menyatu dengan manusia. Allah menyatu dengan manusia di dalam tabernakel. Sekarang mari dibaca. Mari. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya.
Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia diam bersama-sama dengan mereka. iya, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tabernakel surgawi ya, diam bersama-sama dengan mereka. Terus Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. nah, jadi ada satu kesatuan. Puncaknya nanti tabernakel di bumi, tubuh Kristus dengan tabernakel rohani Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus Kristus. Ini kepala gereja. Ini juga mempelai pria surga. Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, mempelai pria surga. Ini adalah tabernakel apa? Surgawi. Sedangkan gereja adalah apa? Gereja ya adalah tubuh Kristus. Bait Allah rohani ya di bumi ini. Ya, atau disebut juga kemah suci. Gereja tubuh Kristus ini juga disebut sidang mempelai wanita. Nah, ini menyatu. Mulai dari di bumi sampai dengan apa? Di surga. Ini yang disebut Allah berkenan. Allah tidak muak katanya. Yang diperkenan Allah itu, yang dirindukan Allah itu, gereja itu tubuhnya, bait Allah rohani di bumi, kemah suci yang harus ada, harus dibangun, harus terwujud. Ya, sedangkan Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, mempelai pria surga, dia tabernakel surgawi. Dia akan datang untuk memiliki. Jadi memiliki. Dia memiliki kita, kita memiliki dia. Dia memilih kita. Bukan karena kita baik, kita dipilih saat kita drop, kita dipilih saat kita down, kita dipilih saat saudara belum beraktivitas, saudara dipilih saat saudara itu belum punya apa-apa. Saudara itu dipilih saat saudara itu nol putul. Masih dalam bentuk roh yang disimpan di dalam apa? Tabung surgawi sana. Allah menciptakan roh kecil, roh manusia itu banyak. Sekalipun sangat banyak, roh kecil diciptakan oleh Allah. Ya, disimpan di tabungnya Allah sana. Allah itu sudah mengenal, oh ini besok rohnya hambaku ini, Nabi Yeremia. Oh ini rohnya Nabi Yesaya, ini rohnya Daniel. Oh ini rohnya Mas Edi, besok di Gelaga. Allah itu sudah mengenal miliknya sejak zaman dulu. Oleh sebab itu begitu masuk dalam kandungan roh itu, dalam hubungan nikah, indung telur itu terbuai oleh sel ya mempelai pria, dikatakan hidup. Roh itu sudah turun. Janin itu berumur 1 hari, 2 hari itu sudah hidup, saudara. Jadi kalau sudah tidak bisa menjaga janin yang sudah tumbuh itu mendadak karena kelalaian saudara, karena sikap saudara, karena hal-hal yang lain, janin itu gugur. Itu sudah disebut anak guguran. Roh kecil itu sudah bersenyawa dengan apa? Darah yang menggumpal yang disebut janin. Janin itu nanti dipindah ke dalam rahim, dalam prosesnya sekian minggu berubah menjadi bayi. Umurnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Berarti sudah 1 bulan itu. Tapi selama dalam pembuahan indung telur masuk sudah bernyawa, roh itu sudah dituangkan, bukan Roh Kudus ya. Roh itu ada 2, roh kecil manusia dan roh Allah. Roh kecil itu dituangkan di situ. Jadi kalau karena janin itu sudah jadi, saudara ibu-ibu ini hati-hati. Saudara main-main, saudara tidak bisa menjaga diri. Janin itu gugur dalam wujud gumpalan-gumpalan darah. Itu anakmu itu sudah anak guguran, sudah ada tempat tinggal. Pada saat kamu gugur, rohanimu bagus, imanmu sedang baik, selamat dia. Tapi kalau saat itu kamu drop, kamu down, binasa dia.
Tidak mungkin orang yang sedang menghujat Allah selamat mati. Orang yang sedang marah-marah, misalkan Mas Edi buat singan tengah, Mas Hari betul libo, kawan set mengalami keguguran, jadi anak guguran, binasa. Tapi pada saat kamu dalam kondisi rohani, dalam pergumulan doa puasa, mengikuti MP3, kamu nggak tahu kalau diizinkan Tuhan kamu hamil, tahu-tahu karena kecapean dalam pergumulan diizinkan bayi itu gugur. Sesuai dengan keyakinan imanmu, kamu selamat. Karena anak-anak yang di bawah 12 tahun itu dalam kandungan siapa? Dalam tanggung jawabnya siapa? Orang tuanya. Berbeda kalau sudah akil balik. Bukan. Jadi saudara harus hati-hati. Berapa kali kamu keguguran? Berapa anak yang gugur itu selamat? Hitung. Bahkan seorang ibu yang hamil, mempelai perempuan yang hamil, Alkitab itu memberi teladan. Wahyu pasal 8. Begitu tahu dirinya hamil, dia banyak membakar ukupan dupa, kemudian sembahyang, pikirannya dibersihkan, hatinya dibersihkan, otaknya dibersihkan dari emosi, dari ambisi, dari kemarahan, dari apapun, sembahyang, yakin yang melindungi Tuhan. Itu Wahyu pasal 8 sampai pasal 12, nantinya seperti itu. Saat mempelai itu hamil itu aktivitasnya bukan KKR, bukan lonjak-lonjak latihan voli. Kalau KKR kan lompat sana lompat sini, ya toh, kegerakan kuda putih belum hamil. Tapi setelah Israel dimenangkan, Israel kafir menyatu dalam satu tubuh, senyap setengah jam terjadi pernikahan rohani. Israel kafir menyatu sebagai satu tubuh mempelai, Roh Kudus masuk mengandung. Kegiatannya sudah ada KKR. Tinggal sembahyang, doa puasa, sembahyang. Kalau saudara hamil sudah puasa, bagus. Nanti anakmu diberkati. Kamu hamil, kamu tidak puasa, hidup dalam hawa nafsu. Puasa itu bisa dalam pengertian menahan diri dari segala emosi, amukan, amarah. Bisa juga dalam bentuk tidak makan, tidak minum, sederhana, misalnya harian. Ya. Nah, hati-hati saudara. Jangan sampai anakmu jadi anak guguran, jadi tuyul-tuyul yang disiksa di dalam lautan api. Ketika saya masuk ke sana dibawa sama Tuhan di dalam Hades dan Sheol untuk melihat kondisi sana. Berlapis-lapis posisinya seperti tabernakel layaknya, sab 1, sab 2, sab 3, dengan tempat-tempat yang mengerikan setiap tingkat. Terdengar lolongan budak-budak kecil, sekalipun mereka itu wujudnya sempurna, tubuhnya bukan anak guguran tadi di sana darah kuntak-kuntak begitu, bukan. Misalkan anakmu gugur 5 bulan terus nanti tanpa tangan, di sana sudah dewasa, di sana sempurna, roh itu sempurna. Tapi dia teriaknya apa, lolongannya? Opa, Oma, tolong Opa, tolong Oma, nangis jeritnya, rintihannya itu. Siapa mereka itu Tuhan? Anak-anak guguran yang ketika dia gugur jatuh, orang tuanya sedang dalam kondisi imannya hancur. Anak-anak guguran. Om, tolong Om, Opa, tolong Opa. Saya juga melihat cucu saya yang karena satu hal anak saya mengalami keguguran, tetapi dalam kondisi rohani baik di Firdaus. Bukan tampak kecil seperti bayi, di sana sempurna saudara. Di sana saudara meninggal, misalkan gigi saudara tinggal 1 saat meninggal, rambut saudara putih semua, mata cekung, sudah tidak cantik sama sekali itu. Bayangkan gigi 1. Hah? Ngomong. Di sana suaranya merdu, giginya lengkap, rambutnya, kalau orang Indonesia ya hitam. Rambutnya rambut asli semua, tidak ada rebonding di sana, tidak ada. Semua asli. Elisa nanti masuk sana, rambutnya ngurupel kayak Alibaba dan Alimin. Nggak ada, kembali semua seperti wujudnya. Yang orang kulit putih ya orang kulit putih, nggak ada nanti di sana. Tua, keriput, kusut, ada, cantik semuanya roh. Tapi kita kenal, oh itu rohnya siapa, itu rohnya cucu saya, itu rohnya ini. Saya tahu. Mereka bersuka cita, oh ini roh papa saya, ini roh mama saya. Hati-hati saudara. Jadi Allah itu begitu baik. Ketika kemah sucinya itu ada, dibangun, Allah itu hadir.
Allah itu berkenan. Kita yang sudah dipilih, bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, tapi dipilih karena kasih setia. Kita mengupayakan kasih setia itu kita kembangkan dalam wujud belajar mengasihi Dia. Kerangka pikir kita ubah. Jangan lagi sekarang egois dengan tubuh yang jasmani ini saja, dengan gereja yang jasmani, membangun mercusuar untuk gereja sendiri, tetapi mulai berpikir untuk tubuh Kristus. Seperti kita sekarang ini, pelayanan kita sudah mutlak ke arah tubuh Kristus. Kita sudah tidak mikirkan, wah pembangunan GKT nanti gimana, gedungnya, renovasi dan lain-lain. AC-nya sudah bumpet semuanya saja, nggak sempat mikirkan bersihkan. Makanya kalau sekarang ibadah AC-nya panas loh, ya loh. Karena apa itu? Bumpet semua itu. Itu kisi-kisinya itu bumpet, karena mudah sekali. Kalau pendeta-pendeta Jogja itu kreatif roh ada. Itu dibongkar, dicopot, dibersihkan satu-satu gitu aja, sudah disemprot, itu udah dingin lagi itu. Nggak usah panggil tukang AC, betul nggak Pak Edi? Hah? Di situ panas waktunya. Wah sudah, sini Pak Edi, atasi sendiri. Saya yang tunggu nih. Pak Edi ngerjain, ini dulu yang dicopot, ini, cuci, bersih. Saya tunggu. Wah sekarang sejuk sekali. Nggak usah ganti freon kan? Ganti freon itu nggak apa-apa, akal-akalannya tukang AC. Karena pengen ngedol duit, nggak diganti freonnya, konduk ganti freon, ya toh? Nah, tapi karena orang yang kreatif itu jarang, pada akhir zaman itu jarang. Amin. Kalau ada orang yang kreatif, wah Allah itu senang sekali tentunya. Ibadah bisa enak, sejuk. Tapi kalau sudah nggak ngerti ya jangan celintisan, nanti kalau ketek ogleng nanti. Mainnya kobong kabeh lah bertanya. Gimana Romo ini begini, gimana Romo? Romo gembalamu ini kan mesti ngerti. Pokoknya Romo itu urusan apa saja tahu, urusan AC tahu, urusan diesel tahu, urusan kredit ngerti, urusan utang wah tambah ngerti banget. Ya tahu urusan apa lagi? Apa saja sudah. Apa yang disenangi mahasiswa, lawuh sing paling enak itu lauk apa tahu saya. Ya toh? Apa yang tidak disenangi pun saya tahu. Wah makanan ini yang tidak senang. Ya toh? Nah saudara, jadi saudara harus paham, kemah suci itu syarat mutlak. Dan itu harus menjadi konsep pelayanan kita. Harus terwujud kemah suci. Kemah suci itu apa? Gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, bait Allah rohani, tabernakel rohani, sidang mempelai wanita Tuhan. Siapa pelakunya? Yang membangun nanti. Kalau dulu Musa mendapat mandat dari Allah, Musa memilih Bezaliel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan. Aholiab dan Bezaliel mendelegasikan tugas kepada anak buahnya. Perempuan-perempuan memintal kain putih, dipintal benang warna biru laut, merah kirmisi dan warna ungu menjadi selambu. Kain layar diberi kaitan-kaitan, dibuatkan mezbah korban bakaran dibuat sendiri ahlinya di sana. Bejana pembasuhan di padang belantara dicor, ya dari tembaga. Pintu kemah kayu-kayunya dibuat tukang kayu yang melapisi emas nanti ada sendiri. Seperti sekarang hamba-hamba Tuhan itu masing-masing dan fungsi peranan tugasnya. Ada yang membangun bagian kaki, ada yang membangun bagian paha, ada yang membangun bagian lutut, ada yang membangun bagian pintu kemah, ada yang membangun perut. Semuanya nanti disatukan ketika tabernakel itu diwisuda, tabernakel itu ditahbis, dikumpulkan, semuanya kumpul, plek, tiang kemuliaan, tiang asap, kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, jadi tabernakel, kemah suci harus ada terbangun. Imamat 26 ayat 11 sampai 13, Wahyu pasal 21 ayat 3. Allah berkenan tidak muak. Tapi kalau dalam ibadah itu yang dibicarakan kekayaan terus, yang dibicarakan kesembuhan terus, ya laris. Tapi Allah muak. Itulah sebabnya nanti dua saksi yang masuk pada masa antikris itu nanti pendeta besar, jemaatnya banyak, tapi kandas karena menolak pembangunan tubuh Kristus ini. Masuk masa antikris. Nah, 3 hal sudah kita ketahui. Hierarki, ya, sasaran pokok tubuh Kristus, pelaksananya adalah orang-orang yang masuk hierarki. Dan yang ketiga, masanya pun kita tahu, segala sesuatu ada masanya, tidak berkepanjangan, tidak terlambat. Apalagi yang masih kurang? Kalau 3 perkara itu sudah ada, coba dihapus ini. Apalagi yang masih berkurang, yang harus diadakan?
Biaya. Ya. Jadi perkara lain yang harus saudara ketahui adalah kita memerlukan SDL. Ya, dihapus. Sumber daya lain. Sumber daya lain ini meliputi apa saja? Hah? Apa coba? Ayo, siapa yang tahu? Uang. Wah, mantap nih, uang. Terus? Apa? Ya? Terus sudah dipilih. Sudah dijadikan ketua, sudah memiliki jabatan, sudah harus bekerja keliling jagat, menembusi langit bumi yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ancaman, musibah, gempa, banjir, tanah longsor, perang, sudah harus tetap selamat. Naik pesawat biayanya tinggi, ya toh. Naik bis, waduh, sulit. Numpak kapal, mabuk semua nanti. Jadi apa yang diperlukan lainnya? Puasa. Ya? Puasa. Ya. Jadi kuasa. Uang ini meliputi ini, ya, kekayaan. Kemudian apa? Hormat. Dan apa? Pujian atau kemuliaan. Ya toh? Kuasa ini meliputi apa? Ya, kuasa Allah, hikmat, makrifat, kemudian kemuliaan atau kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu perlu setiap saat dalam pelayananmu. Kalau kamu melayani Allah nggak hadir, berarti kamu melayani sendiri. Kamu melayani orang Papua yang kelihatan bengis-bengis, hitam-hitam, rambutnya kuriting, badannya kekar-kekar, ya. Tapi tidak nyangka begitu firman bekerja, orang Papua itu luruh, hancur hati mereka. Kalau dilihat posturnya, tubuhnya, melayani orang kayak gitu, kayak melayani Bani apa namanya? Bani enak, ya toh. Tapi setelah kuasa kehadiran Allah itu nyata, ya, kemuliaan atau kuasa Allah dinyatakan, hikmat, makrifat, memaparkan, ya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang di luar. Hati mereka ternyata lembut, selembut sutra. Saya katakan selembut sutra, mereka itu gebul, sangat gampang tersentuh dan sangat rela. Apa saja yang dipunyainya siap untuk melayani, siap untuk melayani, siap untuk melayani. Bayangkan kita di sana hampir 18 hari ya Pak Yanus ya. Satu pejabat itu menjamu kita setiap hari selama 10 hari. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Ada suatu saat makannya sehari cuma 2 kali, malamnya tidak. Karena itu bukan kesengajaan ya, miscommunication. Ya, Ibu Robert di Malo mengatakan bahwa Ibu Helen Meset, kita tidak usah disediakan makan malam karena panitia sudah menyediakan makan malam di Sentani. Nah, pada saat selesai di Sentani, ujiannya berat, setengah 12 malam, setengah 1 pulang sampai rumah, ya sudah setengah 12. Di situ makan saving juice banyak sekali. Tapi kebetulan panitia yang saya pamit itu tidak ngerti kalau itu acara makan malamnya karena kurang koordinasi. Saya pamitan ya, dikatakan, oh mari silakan Romo.
Silakan. Nah, mereka berpikir saya itu ke kamar kecil. Setelah itu ditelepon lagi, loh Romo kami tunggu kok nggak balik-balik loh. Saya sudah pulang Pak, saya menuju Jayapura. Loh, Romo ini sediakan makan. Aduh, sudah setengah perjalanan Bapak. Balik lagi. Saya pikir karena tadi komunikasinya Bu Yoglin itu mengatakan sudah disiapkan oleh sana. Saya pikir wah ada pasti di rumah. Tidak taunya di sana tidak, di sini tidak dimakan sampai di rumah kelaparan. Saking bijaksananya. Saya bilang, beli nasi padang atau apa? Wah, Romo udah punya uang, tidak apa-apa. Daripada nanti anak-anak salah. Kalau beli masak bakmi, ya bisa masak bakmi, tapi casnya 100.000 bayar saja, tidak apa-apa. Karena takut bayar cas. Gedor rumahnya calon Bupati Sarmi itu, dok, setengah 1 malam. Ada apa, Pak? Saya mau masak bakmi di sini. Saudara makan bakmi, setelah itu saya ganyang seperti Malaysia diganyang RI. Saya malu sekali. Saya marah sekali. Kamu pendeta biasa khotbah, biasa pelayanan, biasa puasa 1 hari sampai 10 hari menahan lapar. Lapar sedikit saja tengah malam menggedor pintunya orang untuk masak bakmi. Coba bayangkan saudara. Saya taruh di mana muka ini? Saya marah sekali semuanya, saya marahi semuanya. Ya, karena apa? Setengah 1 saudara, gedor pintunya orang untuk mau apa? Masak mie godok. Nah, padahal yang menyediakan makanan itu ibu itu. Nah, kan kayak pukulan telak. Aduh, minta ampun Romo, Pak. Saya tadi malam lalai karena informasinya begini-begini. Bukan maksud saya, aduh menyusahkan Romo. Aduh, jadi dia kelabakan, tidak karuan. Tapi saya sendiri kan malu saya. Sudah ditahan laparnya, besok pagi makan sekenyang-kenyangnya. Kalau pagi kan dikirimnya jamuannya juga meludak, makanan itu banyak. Aduh, kalau sudah kenyang saudara, makanan itu sampai sulit mau ditaruh di mana itu. Sayang anak jauh, istri jauh, kalau dekat gitu dilempar. Iya toh? Nah, tapi itulah kadang-kadang orang bisa menahan diri walaupun sudah dewasa, walaupun sudah katakan pemimpin, tapi kadang-kadang tindakannya ini loh. Saya marah sekali saya. Nah, saudara, kembali. Jadi, uang itu memang perlu. Ya, itu meliputi 7 perkara itu. Kekayaan, hormat, pujian, dan apa? Hormat, pujian, atau hormat, dan kemuliaan. Ini kan 7 perkara atau ini? Ya, ini 7 perkara. Yang dibagi 2 toh? Ya, 1 ini. Puasa itu meliputi puasa, kekuatan hikmat, kekuatan marifat, dan kemuliaan untuk kehadiran Allah. Di bawahnya kekayaan, hormat, dan pujian atau kemuliaan. Ya, pujian. Nah, itu satu hal yang diperlukan. Setelah kita dipilih dari kondisi 0, kita tidak berdaya, kita apa-apa. Nah, kita harus mengusahakan ini tercipta. Uang ini bukan karena kita yang hebat, karena pelayanan diakonia kita yang maju nanti. Kalau berbicara pelayanan diakonia sudah nanti kecewa. Itu bisa dipakai untuk biaya operasional, tetapi go internasional dengan triliunan, kira-kira bisa enggak? Berarti saya harus nambah 100 hektar lagi lahan kebun buah naga ini paling tidak. Enggak bisa. Buah naga baru berbuah 12, 16, esok arti petik didol malah hilang. Itu kalau berharap berdasarkan apa? Usaha. Berarti kalau berharap kasih karunia Allah itu ben dicolongi wong, oh bukan. Kalau kamu berharap pada kasih karunia Allah, Allah nanti sanggup menjaga. Seizin Tuhan semuanya baik. Tahu-tahu ada orang ngajak kerjasama ini, tahu-tahu ada orang yang membawa berkat ini, tahu-tahu ada orang yang kirim berkat ini. Itu nanti cara Tuhan. Tahu-tahu konferensi internasional kita tidak usah keluarkan uang, cukup transport saudara saja. Hotel pun nanti katakan dicukupi oleh mereka. MP3, bayangkan kalau saudara harus urunan untuk menanggung beban apa namanya MP3. Di sini masak sop 50.000. Melimpah enggak
Kalau cuma untuk 2 orang saja, untuk Romo Bunda tok itu. Karena setiap hari makanannya kering-kering, saya tidak suka. Saya pengen sop, pengen seger, pengen jangan beli. Undang balannya 50.000. Nawar tomatnya segini-gini. Dipincuk begitu, diwadahi. Ini berapa, Bu? 20.000 gitu. Loh, kecil-kecil nggak 5.000 saja. Itu beli di Jawa saja, Ibu. Ibu beli di Jawa, jangan beli di sini. Di sini tidak ada tawar-menawar, Ibu. Katanya. Yang jual juga orang Jawa. Hah? Bakso pentolnya kecil-kecil. Aduh, kecil-kecil. 3 besarnya 1 gitu. Ya, 1 mangkok. Rasanya kayak kencing kuda. Enggak enak. Kalau di sini mungkin 2.500 atau 3.000. Ya, bakso BTS2 itu paling enak, paling 12.000 itu sudah enak sekali bakso. Daging sapi asli. Itu 25.000. 25.000. Nasi kotak 1 bungkus itu 75.000 sampai 80. Nasi kotak. Jadi panitianya kan uangnya harus apa, Bah? Banyak. Kalau MP3 di sana nanti bukan ratusan, saudara, bisa ribuan. Nah, kalau sudah panitianya, berapa ngumpulkan uang berapa miliar nanti? Belum transportasinya, tiket fluktuatif. Kalau mendapat PP 4 juta, oh sudah hebat itu. Ya kalau berangkat sendiri-sendiri ya bisa milih pesawat apa saja. Tapi kalau namanya tim kan tidak bisa toh. Iya toh, harus bersama-sama. Tiketnya bisa mahal. Berapa sudah korban? Satu orang misalkan 10 juta, baru cukup nanti. Mampu tidak? Nah, jadi kalau saudara nanti mampu sampai datang ke Papua, ikut MP3 kelima, itu namanya kasih setia Tuhan. Amin? Amin? Amin. Siapa saudara ini? Orang-orang tahu numpak pesawat, sing jenenge apa jenenge bani pesawatnya kaya apa ora weruh. Ya toh? Ketoke motor mabur muluk nang dhuwur. Wah, muluk. Enggak pernah lihat toh? Karena kasih setia Tuhan, saya diajak Bandara Internasional, masuk eksekutif lounge. Eksekutif lounge itu kan tidak sembarang orang masuk situ, kalau tidak punya duit kan tidak punya lah, karena saya punya kredit card yang apa namanya platinum. Itu menjadi bor jaminan masuk semuanya, lainnya cuma bayar 50.000. Kalau makan di luar tidak boleh 200.000. Sebentar keliling saja. Mbak Elisa itu sampai dibilang sama orang itu tidak kenyang-kenyang untuk keliling. Nah, padahal dia ngambilkan teman-temannya gitu. Tapi pikirnya kan orang yang mondar-mandir 1 orang ngambil makanan terus gitu. Nanti sekian jam ganti makanan, sekian jam ganti makanan, sekian terus ngambil terus. Lah padahal kita nunggunya 4 jam kadang-kadang. Sampai kenyang banget itu. Sudah ke toilet 2 kali, habis makan berak, balik makan lagi. Di eksekutif ruangnya ber-AC, nyaman, menunggu. Aduh. Enggak biasanya seperti itu, tahu-tahu naik pesawat 7 jam non-stop. Itu namanya kasih setia. Kalau sendiri, bisa enggak kira-kira? Sulit kan? Kalau mau ke Papua di sana, tinggal di hotel Swiss Bell bintang 4. Wah, itu luar biasa. Tuhan itu ajaib memang. Itu cuma contoh kecil saya katakan. Nanti kalau sudah keluar negeri dahsyat. Amin? Amin? Luar biasa. Bisa itu lengkapi dirimu. Uang, nanti Tuhan yang atur. Aku sendiri yang akan membangun dan menyayangi Sion tubuhku. Sangat besar usahaku untuk Sion tubuhku dan Yerusalem mempelaiku. Zakaria menuliskan begitu. Kuasa itu juga dari Tuhan. Kita cuma ini Tuhan, aku bejana, tanah liat, kosong. Isilah sekarang. Dengan hikmat dan percaya. Kita berusaha mendekat. Seperti sore nanti sudah mulai doa puasa. Siang saudara kuliah, malam sembahyang sampai pagi. Kuat enggak? Sembahyang sampai pagi. Siang kuliah, teler kabeh. Saya nanti siap tepel di sini. Kita sudah berterima kasih setia Tuhan. Kasih setia itu harus kita balas. Tuhan tidak menghendaki balas, tetapi lumrahnya, wajarnya. Kalau kita itu dikasih, kita dengan sukarela, dengan ketulusan kembali mengasihi itu Tuhan. Amin. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, tapi karena kasih setia Tuhan. Sampai di sini
4 perkara ini saya paparkan sebelum saya masuk. Ada pertanyaan? Silahkan kalau mau bertanya ya. Dalam saat kita melalui panen raya, saya mau tanya untuk yang poin yang sebelumnya. Tetap kan perlu melayani dalam kondisi tubuh fisik, ya. Dalam kondisi? Tubuh fisik yang prima. Ya. Nah itu untuk poin berdaya lain itu untuk kesehatan masuk poin yang mana? Bagaimana? Kesehatan masuk Masuk yang B itu. A juga masuk. Orang itu kalau uangnya banyak seger terus. Kalau tidak percaya wis to. Kowe ora ndek duit tak ketok lesu. Duitmu akeh. Itu masuk 1 bisa. Masuk poin kedua bisa. Hikmat di tangan kanan berarti umur panjang. Di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amsal 3. Ya toh? Sudah masuk di situ. Paham? Ya toh? Jadi kalau menjawab ya harus ayat gitu. Ya, siapa lagi tanya? Sudah, cuman itu saja, berarti sudah pinter semua ini ya. Nanti kalau ujian saya, jangan lupa. Lagi jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 kita nanti masuk lagi.